Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini kami masih akan mengajak Anda untuk ngobrol santai di Prime Plaza Hotel Yogyakarta. Tadi Pak Dwi sudah menyampaikan terkait dengan kelembagaan yang harus diluruskan terlebih dahulu terkait dengan anggaran dan sebagainya. Nah, saya mau meluruskan juga nih ke Pak Singgih ya. Pak Singgih, sebenarnya yang disebut desa wisata itu yang seperti apa sih Pak? Konsepnya itu bagaimana Pak Singgih? Ya, kalau kita bicara desa wisata memang variannya cukup banyak. Jadi varian itu tidak hanya COVID-19 ya Mas. Jadi desa wisata karena kalau kita melihat dari ke belakang itu banyak sekali. Ada yang kemudian dusun itu menjadi desa wisata, brandnya menjadi desa wisata. Tapi ada kemudian desa yang tadi Pak Dwi menyampaikan itu kemudian basisnya adalah kelurahan atau kalurahan, itu menjadi desa wisata. Ya, tapi yang dukuh satu kelurahan atau satu desa, nomenklatur desa waktu itu terpecah-pecah dari dusun-dusun dan itu membentuk desa wisata sendiri-sendiri. Oke. Nah, adanya Pergub 40 ini kemudian akan menertibkan itu sehingga nanti desa wisata itu tetap menjadi desa wisata yang kemudian embrionya mungkin basisnya adalah dusun, tetapi kemudian Pok Darwisnya itu cuma satu. Di kalurahan tadi ya Pak ya? Kalurahan atau kelurahan itu tadi. Jadi boleh desa wisatanya kemudian banyak, tapi Pok Darwisnya itu hanya satu. Lembaganya satu ya Pak ya? Lembaganya satu itu. Sehingga ini yang kemudian tidak akan menghapuskan desa wisata yang sudah terbentuk dulu. Oke. Nah ini yang kita pahami seperti itu. Nanti kalau kemudian berkembang berkembang situasinya dan diskusinya, saya kira nanti bisa kita lakukan penyesuaian. Tapi intinya adalah itu, yang diatur di dalam Pergub 40 itu Pok Darwis. Yang desa wisata diatur tapi tidak terlalu detail di situ. Sehingga kalau tadi Pak Dwi menyampaikan ini related dengan Pergub 100 ya. Jadi sampai hari ini memang sudah ada beberapa desa wisata yang itu adalah basisnya adalah di kelurahan. Itu mendapatkan dana untuk kemudian bisa mengembangkan. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan, kemudian tidak secara parsial. Sebuah desa itu terus kemudian dikembangkan. Harus punya rencana induk pengembangan pariwisata desa atau kalurahan itu tadi. Sehingga petanya jelas. Dalam 5 tahun ke depan umpamanya, dia mau mengembangkan seperti apa. Seluruh potensi di desa itu sudah dipetakan. Keperuntukannya nanti di sini untuk apa, ini apa, kemudian potensi yang diunggulkan apa. Jika pada saat kemudian ada pergantian kepengurusan, kepala desa atau kepala kelurahan, Pak Lurah itu diganti, ini rencana induk ini tetap jalan. Tidak seperti bongkar pasang gitu. Di sini sudah dibangun sebuah kawasan pamannya untuk sentra UKM pamannya. Kepala desa yang atau Pak Lurah yang baru ini, ini keliru, ini dibongkar aja nanti dipakai peruntukan yang lain. Sehingga ini nggak akan pernah ketemu dan nggak akan pernah kemudian punya tujuan yang satu. Sehingga pentingnya perencanaan itu seperti itu. Artinya juga barangkali supaya estafetnya nanti gampang juga Pak Singgih ya. Bisa mewujudkan desa wisata, potensi yang dipetakan seperti apa sebagai gate-nya seperti itu Pak Singgih ya. Jadi desa wisata itu kan komponen yang di dalamnya itu pasti ada masyarakatnya, ada kemudian aktivitas sosial budayanya yang menjadi daya tarik. Jadi desa wisata bisa dua macam, yang satu ada basis destinasi, yang satu adalah basis masyarakat itu sendiri. Sehingga daya tariknya apa? Ya kehidupan masyarakat itu. Apa yang ada di situ ya Pak? Ada di situ, dinikmati. Sehingga tadi Kanjeng Yudo nyampaikan ada homestay di sana. Ada wisatawan yang sudah bosen tinggal di hotel. Dia menginap di homestay, masyarakat ya, homestay yang jadi satu dengan pemilik rumah. Mereka bisa merasakan sebagai penduduk di situ. Kalau pemilik rumahnya kok rondo mubeng kampung, ya dia akan ikut. Ya, Pak, ya? Ikut. Ono selamatan kenduren, ya ikut. Gitu. Ke sawah, ya ikut. Nah inilah yang kemudian konsep desa wisata yang kemudian akan memberikan pengalaman yang mendalam terhadap aktivitas sosial budaya di satu daerah. Baik, terima kasih Pak Singgih, menarik sekali. Menyambungkan apa yang Pak Singgih sampaikan tadi Kanjeng Yudo. Disampaikan tadi 141 desa wisata, padahal Kanjeng Yudo menyampaikan ada 300 sekian lebih
yang ada di Yogyakarta. Berbicara soal desa wisata juga potensinya ternyata tidak harus kita buat, tapi ada di desa itu sendiri. Kira-kira apa Kanjeng Yudo yang harus dilakukan barangkali yang masih menjadi PR, kok cuma 141 sih, yang sekian ratus lainnya perlu ngapain Kanjeng Yudo kira-kira? Makasih. Pertama saya mau menjawab Pak Dwi dulu terkait desa menjadi kelurahan. Kalau di kami di Biro Tata Pemerintahan sudah clear Pak bahwa kalau desa menjadi kelurahan udah diatur oleh Pergub nomor 2 tahun 2020. Oke. Itu sudah clear dari penganggarannya, hanya kelurahan aja yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Di luar daerah istimewa disebut namanya desa atau diikuti Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Jadi itu udah clear dari segi kelembagaan dan juga Undang-Undang keistimewaan DIY yang salah satunya di kelembagaan. Nomenklatur itu sudah dirubah. Dan juga kami dari Biro Tata Pemerintahan juga akan membuat papan nama keistimewaan terkait perubahan nomenklatur tersebut. Baik. Ada juga istimewa di situ ada QR code. Oh. Gunanya QR code itu nanti masyarakat bisa melihat satu data publikasinya terkait keuangan. Karena Pak Gubernur mengarahkan bahwa pemerintah harus transparansi dan akuntabel. Jadi data-data atau dana yang dikeluarkan oleh kelurahan itu nanti masyarakat cukup nyeken aja. Oke. Kan selama ini kalau Mbak Eli lihat tuh posisinya ada di pohon-pohon, ya kan, ada di tembok-tembok, dana buat sekian, BLT sekian, gaji sekian. Sekarang itu tidak ada lagi, itu posisinya ada di QR code. Itu udah clear, kita lagi mencoba mengkaji itu semua sehingga potensi-potensi kelurahan kalau misalnya Pak Singgi hobi goes nih, bingung mau ngopi di mana, di situ nanti akan kelihatan. Oke. Ngopi yang enak di mana ya? Tinggal scan gitu ya. Tinggal scan. Ya? Kalaupun nyasar itu tinggal scan juga. Kita nanti akan kerjasama sama Google Map. Jalan keluarnya kemana gitu. Ya, jadi memudahkan untuk itu. Nah terkait 141 itu ke depannya nanti kan udah jelas bahwa Yogyakarta tidak wisata aja. Itu ada budaya dan kesenian. Dan harapan kami juga BUMDes harus dilibatkan. Karena Pak Gubernur menginginkan BUMDes ini ada. Dan dari segi wisata budaya harus berkecimpung di situ. Apalagi kalau misalnya kami tidak ada dana, Pemda DIY udah menyiapkan 1 miliar. Contoh, Pak Gubernur mengarahkan bahwa TKD yang potensial atau yang strategis jangan disewakan ke investor, tapi digunakan oleh kelurahan. Ya. Jadi kelurahan itu menggunakan misalnya taruhlah tempat ngopi, tempat tempat goes. Jadi kalau misalnya nggak ada dana, monggo proposal lewat Pergub 100 yang tadi Pak Dwi sampaikan. Yang dimana Pergub 100 itu bottom up dari kelurahan meminta langsung ke Pak Gubernur. Jadi tinggal kita memberi. Harapannya apa? Harapannya dari 1 titik itu nanti berkembang bisa menjadi 2 titik. 2 wisata lagi. Bagus lagi. Jadi wisata lagi. Jadi berkembang sehingga ada pertumbuhan ekonomi yang ada di kelurahan apalagi masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah. Jadi kali ini yang berusaha ditularkan adalah pengembangannya itu tadi ya. Jadi jangan nularin virus tapi nularin aja semangat untuk berkembang bersama tadi ya. Dari 141 siapa tahu nanti 300 sekian bisa jadi potensi yang luar biasa semuanya ya Pak ya. Harus. Baik, terima kasih Kanjeng Yudo. Pak Dwi kembali lagi tadi soal Perda 40 tadi ya Pak ya. Sebenarnya apa sih Pak Dwi yang mau dicapai goalsnya dari dilahirkannya Perda tersebut Pak Dwi? Jadi begini, kalau kaitannya dengan kelembagaan memang udah clear. Tapi kita masih menyebut desa. Itu yang maksudnya. Itu harus diklarkan dulu ini. Ya sekarang adanya kelurahan. Gitu loh. Nah, sebetulnya kan bicara tentang wisata ini kan dari Kemenparekraf, terus ada kita punya Riparda, terus untuk ada Riparda, habis itu eksekusinya di mana? Eksekusinya sebetulnya saya melihat bahwa marwah untuk mengeksekusi bagaimana wisata itu seperti cita-cita Riparda begitu dari sisi apapun pembiayaan. Nah ini Pergub 40 ini dia mengatur kelembagaan maksud saya. Lembaga ini mengatur kelembagaan loh. Dan basisnya adalah di kelurahan. Sehingga kemarin yang mamanya di kota di kampung wisata itu basisnya kecamatan. Ini harus menyesuaikan. Nah ini harus ada konsolidasi dengan kabupaten kota seperti apa? Apakah yang sudah mendapatkan SK itu nanti akan
menjadi kewenangan, kan sebetulnya sama ini dengan RKB. Kalau di anu ya, Kelurahan Budaya misalnya, itu di kelurahan ini. Dan SK-nya adalah di DIY. Sama ini sebetulnya. Nah, betul yang Pergub 40 ini basisnya di kelurahan. Pokoknya Pok Darwis di kelurahan. Tapi di dusun-dusun nanti bisa ada namanya, kalau di sini Pok Darwis, misalnya Pok Wis misalnya. Sama kan ini ada gapotan, ada poktan. Sama ini kalau di pertanian ada gapotan, ada poktan. Sama. Ini harus clear dulu maksud saya. Harus clear dulu. Masalahnya apa? Pasti kalau ini berbicara tentang kelurahan, pasti nyambungnya dengan Pergub 100. Ada Pergub 100. Walaupun ini Pergub 100 ini harus banyak dievaluasi karena bukan mengevaluasi, tetapi harus ada terang benderang terhadap tata kelola keuangan. Karena besok itu dari DIY langsung di kelurahan ini. Nah, kalau di kelurahan tata kelola keuangannya seperti apa? Ini belum jelas. Artinya ini juga tujuannya untuk mempermudah terkait akses pendanaan dan sebagainya itu Pak Dwi ya. Supaya nanti bisa sekali lagi kembali tujuannya adalah mendukung dari pengembangan potensi yang dimiliki di desa wisata. Nah, kembali lagi ke Pak Singgih. Sejauh ini kalau perkembangannya sendiri sudah seperti apa Pak Singgih untuk desa-desa wisata yang sudah 141 tadi maupun yang mungkin sedang digadang-gadang menjadi desa wisata Pak Singgih? Jadi kita kan mengenal kategori desa wisata berkembang, maju, mandiri ya. Itu adalah kategori yang kita lakukan. Tapi di kabupaten kota itu juga ada embrionya. Jadi sebelum mereka masuk di kategori itu maka kemudian ada embrio. Dari sisi pembinaannya itu kami di provinsi itu membina yang maju mandiri. Jadi itu yang menjadi domain kami. Sehingga yang lain ini kita serahkan ke kabupaten kota. Tapi tidak kemudian kita lepas tangan, tidak. Pasti kita juga campur tangan di seluruh desa wisata kita. Koordinasi dengan kabupaten kota dan sebagainya. Nah, kalau saya ditanya bagaimana kemudian kondisi dan perkembangannya, nah ini luar biasa. Jadi sekarang ini karena desa wisata menjadi bagian yang digadang-gadang akan menjadi game changer tadi. Karena big winner tadi ya Pak ya. Big winner itu. Kemudian ini teman-teman di desa wisata penggerak itu kemudian berlomba-lomba untuk membuat paket. Paket seperti yang paket Biro Perjalanan buat. Jadi kalau kemudian saya berkunjung ke desa A umpamanya, saya punya waktu 6 jam, apa yang mau dilakukan? Jadi sudah ada paketnya. Itinerary-nya Pak ya? Itinerary-nya sudah jelas, nanti pemandu lokalnya sudah ada, nanti makan siang di mana, aktivitasnya apa, kalau 2 hari 1 malam seperti apa, ini sudah ada semua. Jadi ini yang kemudian teman-teman di desa wisata ini sudah luar biasa atas bimbingan Pok Darwis. Ya, jadi Pok Darwis itu di level kebijakan dan menggerakkan, tapi kalau di level pengelola desa wisata atau pengelola destinasi ini menjadi yang maju di ranah bisnisnya gitu ya. Jadi seperti itu Mbak. Jadi sangat banyak variannya. Ada yang desa wisata berbasis craft. Mungkin di situ karena kerajinan ada batiknya, mungkin bambu di Desa Munto, kemudian di Krepet itu batik kayu, batik kayu ya. Itu macam-macam. Kemudian ada yang menawarkan paket pedesaan dengan sepeda ontel umpamanya di daerah gitu ya, Pak, ya? Di daerah mana itu di Kulon Progo itu ya. Jadi memang semuanya punya potensi yang luar biasa. Masing-masing desa wisata tentu punya daya tarik sendiri-sendiri. Karena dasarnya adalah setiap tempat pasti desa Mawacoro. Itu kan pasti punya sesuatu yang berbeda. Sehingga inilah yang perlu diangkat itu adalah local wisdom dari masing-masing desa itu diangkat menjadi sesuatu yang daya tarik untuk para wisatawan berkunjung. Bayangkan kalau desa wisata 141 itu kemudian hanya latah, kono kok payu, dodolan ngene, ini otak gawe, kono gawe outbound gini, gawe outbound. Itu nggak ada bedanya nanti. Ya. Nilai uniknya tidak muncul ya Pak. Padahal unik itu yang kemudian akan menjadi daya tarik. Itu ya sebenarnya bisa dijual adalah karena keunikannya itu tadi. Betul. Jadi bagaimana PR-nya adalah menggali potensi yang dimiliki sehingga
uniknya tadi bisa menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Semakin dilestarikan, semakin mensejahterakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Singgi. Ya pemirsa, kita akan jeda sejenak. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan obrolan kita setelah ini. Tetap bersama kami di Anjang Sana.